Selamat pagi dan shalom. Shalom. Haleluya. Yang diberkati Tuhan lambaikan tangan ke atas. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan menerima nasihat Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Kita buka hati kita. Kita akan lantunkan pujian. Engkau alasanku hidup. Amin Yesus. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini kasih-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, ini anugerah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan. Yesus, semua karena cinta-Mu. Ini katakan Yesus, oh, Yesus, pegang erat tangan kami Yesus. Ku tak dapat hidup di luar kasih, Bapa jangan tinggalkan kami. Yesus, pegang ini kami Tuhan. Ini seruan kami Yesus. Yesus, kami perlu Engkau Tuhan. Bapa, jangan tinggalkan aku. Yesus, pegang
Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah, Tuhan yang masih memberikan nafas kehidupan buat kami ya Bapa. Hari ini Tuhan memasuki minggu pertama di bulan Desember, bulan Natal, dan di tahun penghujung tahun 2003 Tuhan. Kami sudah merasakan berkat-Mu yang luar biasa yang senantiasa ada atas kami, kehidupan kami semua ya Bapa. Dan kami percaya hari-hari selanjutnya, tahun-tahun selanjutnya, Tuhan terus tuntun, Tuhan terus pegang erat tangan kami ya Bapa, sehingga kami boleh layak menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Apapun yang menjadi halangan, permasalahan kami dapat lalui karena Engkau terus menumpang hidup kami ya Bapa. Saatnya pagi hari ini kami butuh iman kami untuk diteguhkan dan dikuatkan oleh pemberitaan firman-Mu ya Bapa. Yesus. Kami percaya urapan Roh Kudus turun atas hamba-Mu Bapak Gembala Yesus berkat siang hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami untuk kami menerima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih Bu Retno, doanya Tuhan memberkati. Shalom semua. Ya, termasuk yang ada di online ya, puji Tuhan. Hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan Natal ya. Dan saya percaya hal-hal penting yang perlu kita siapkan di dalam kita menyongsong Natal itu adalah menata hati dan hidup kita tentu di hadapannya. Ya, bukan hal-hal yang jasmania. Kalau itu ada boleh. Ya, belum ada mau minta doa juga enggak salah. Tapi kalau andai kata adanya itu ya mengharuskan kita memberi prioritas yang lebih penting lebih dulu, itu jauh lebih bagus. Ini prinsip-prinsip yang saya mau sampaikan buat kita semua. Hari ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya akan menyampaikan hal yang kemudian rada bersentuhan dengan hal-hal yang sedang terjadi sekarang ini. Kaitannya Israel yang masih belum juga berhenti berperang ya dengan Hamas. Apa kaitannya? Kita tidak ada kaitan. Politik kita tentu sejauh ini tidak ada kaitan. Kalau begitu apa yang menjadi kepentingan kita? Kepentingan kita mengharapkan ya peperangan di sana itu selesai. Ya Israel sudahlah. Karena namanya perang itu akan menghancurkan masing-masing semuanya. Sama-sama rugi. Kenapa saya jelaskan ini? Karena saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan berkenaan dengan Israel. Tetapi bukan Israel masa sekarang ini, tetapi Israel yang ada dalam Alkitab. Dan dalam hal ini adalah kaitannya dengan Yakub. Mari untuk itu kita baca sama-sama Alkitab kita di dalam Ulangan pasal 32. Ayat 9 dan 10. Silakan dengan Bu Riyadi akan membacakan ayat-ayat ini. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Puji Tuhan. Saya akan ajak saudara memperhatikan dalam ayat yang ke-9, tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, kemudian apa? Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Saya disclaimer dulu tadi, ya, bahwa kaitan dengan Israel yang sekarang tentu tidak ada kaitan. Kalau orang bertanya, Pak, Kristen itu berpihak dimanapun. Di dalam kemanusiaan kita berpihak kepada dua-duanya. Jangan sampai nanti kita salah. Saya kadang melihat di dalam grup ya tertentu itu saling berpihak. Nah, saya ingin katakan di dalam saudara kemanusiaan tentu kita berharap terjadi perdamaian. Tidak usah perang dah. Nah, perang itu juga jangan lagi ngomong perang. Wong kalau saudara rumah tangga lagi cekcok aja, kira-kira senang apa enggak senang sih saudaraku? Anak-anak semua jadi sumpek, iya kan? Suami jadi senang ngopi. Wong enggak ribut aja juga ngopi, enggak mulai-mulai. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apalagi perang. Ya. Dan yang saling dikirim itu bukan kroket tetapi roket. Saya yakin saudara bisa bedakan antara roket dan kroket, apalagi resoles.
Ya. Dan itu bukan mengenyangkan, tetapi itu menghancurkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sekarang kalau kita lihat Alkitab, Yakub ini siapa? Yakub ini ya Israel itu, karena nanti dari anak-anak Yakub terbitlah 12 suku Israel. Nah, dikatakan di sini saudara, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Dan nanti bahkan kita akan melihat ada kalimat bukan cuma jadi milik, tetapi Yakub itu disayangi. Kita mau ambil intinya, bagaimana sih Pak supaya kita mendapat sayangnya Tuhan? Nah, itu yang akan kita cari. Bagaimana kita dapat sayangnya Tuhan? Kalau pertanyaan itu disampaikan kepada saya, ya namanya menyayangi itu hak prerogatifnya Tuhan. Iya kan? Tetapi nanti kalau kita telisik, tentu ada alasannya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kalau umpamanya, tadi malam saya khotbah di antara anak-anak muda, saya juga berdoa, Tuhan, kalau mereka sudah waktunya Tuhan izinkan untuk berpasangan, pasti Engkau menyediakan pasangan hidup yang terbaik. Orang tua semua setuju doa ini? Amin, semua? Yang ada di ruang remaja, yang ada di ruang atas setuju semua? Amin? Yang ada di online juga amin ya. Jangan takut. Orang tua juga jangan gupu ya anak ya. Aku nih ya kepingin loh dang-dang duwe gawe itu umpamanya. Enggak perlu. Ya, itu tidak mendatangkan hal yang baik. Saya berharap dalam hal ini umpamanya contoh, umpamanya Bu Ruben, jangan ngomong sama si Nyo, nah gitu ya. Dorong ya Nyo ya. Itu supaya jangan sepandang saudara yang dikasih Tuhan ya. Kalau nanti sudah waktunya pasti. Gitu loh. Ya, anak-anakku juga kawan muda. Nggak usah gentar. Ya. Ada bagianmu kalau memang Tuhan menentukan ya bahwa kamu harus berpasangan. Tidak mungkin Tuhan melupakan. Tentang waktu tidak ada kata terlambat. Bahkan di dalam bahasa iman lebih baik menurut perhitungan manusia nampak terlambat tetapi selamat karena kita tidak salah pilih. Nah, kalau namanya pilih pasangan, banyak di antara ya barangkali anak gadis, ya tentu nanti akan cowok itu dikirim Tuhan memilih salah satu. Ketika nanti terjadi, ini berpasangan, kita tanya kepada si cowok anak laki-laki yang dewasa ini, kok kamu milih ini, apa alasannya? Kan ini banyak. Jawabannya pasti, ya enggak tahu Pak. Itu kerenteknya hati. Ini kalau pemikiran secara umum. Begitu juga anak gadis. Ketika menentukan ada banyak cowok di situ. Pada akhirnya pilihannya satu. Orang tanya, kenapa kamu milih yang ini? Padahal ini banyak. Pertanyaan itu untung tidak dijawab oleh si anak gadis itu. Masa saya pilih semua? Halo? Tentu itu adalah sesuatu yang ada di dalam diri. Begitu juga Tuhan. Kalau pertanyaan itu dijawab secara umum, kenapa ada banyak bangsa di dalam dunia ini? Kok Yakub yang dipilih? Nah, andai kata kalau kita bingung jawabannya, kalau Tuhan belum jawab, tanya saja pada apa? Rumput yang bergoyang. Tetapi saudara, tentu dalam hal ini kebenaran firman itu tidak kemudian ya ecek-ecek, tidak kaleng-kaleng, tidak tanpa alasan. Pasti ada alasannya. Dan sedikit alasan yang dimungkinkan oleh kemurahan Tuhan kita dapat menangkapnya. Itulah yang kita ambil agar kita juga secara personal menjadi bagian dari kehidupan yang mendapat kasih sayang Tuhan.
Apa privilege-nya kalau kita itu disayang dikasih oleh Tuhan? Ada di ayat 10, didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Baca bareng ayat berikutnya, kalimat berikutnya, 1, 2, 3. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai apa? Biji matanya. Ini keuntungannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, makanya saya berkeyakinan kalau anak-anak Tuhan ada pada posisi sedikit saja ya berkontribusi, ya mengeksplor potensi pemberian Tuhan di dalam diri kita yang memungkinkan kemudian Tuhan itu memberikan kasih sayang secara khusus, secara spesial. Maka yang didapat apa? Yang didapat ini tadi yang sudah kita baca bareng. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan, di tempat yang tandus sekalipun, di tempat yang sulit sekalipun, yang kadang-kadang saudara berpikir seperti itu ketika saudara sedang mengalami ketidakidealan di dalam kehidupan. Kenapa sih kami kok begini? Kenapa saya harus mengalami ini? Kenapa kok saya? Itu ketandusan. Itu seumpama padang gurun. Tetapi yakinlah, Tuhan katakan di sini saudaraku, diawasinya kita. Ya, diperhatikannya kita. Dia tidak pernah kemudian ya blong-blongan, cul-culan gitu, membuat pembiaran kepada setiap saya dan saudara yang sudah ditebusnya. Lebih-lebih ketika saudara nanti memiliki sesuatu sedikit aja yang nampaknya itu istimewa di mata Tuhan. Pasti Tuhan memberikan perhatian. Dan bukan cuma itu aja dikatakan di sana, dijaga. Ya dijaga. Kenapa dijaga? Ada sesuatu. Ada yang istimewa. Makanya dijaga. Ucapkan saudaraku, ada yang istimewa. 1, 2, 3. Sekali lagi apa? Ada yang istimewa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saudara pernah gak lihat mobil ya enggak, mereknya ya biasa-biasa. Ya enggak api, elek. Iya kan? Ketika buka pintu yang keluar ya petugas polisi bawa senapan laras panjang. Kadang lebih dari 1. Ayo mungkin saudara tahu ini mobil apa? Elek. Biasanya elek. Tapi kenapa dijaga? Mobil apa sih kira-kira? Jangan keliru tahanan loh ya. Kalau tahanan itu konteksnya rada beda lagi, kaitan tanggung jawab dari petugas. Tetapi ini mobil elek, kenapa dijaga petugas polisi, bawa laras panjang, ya saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan biasanya ya mobil ini berhentinya ada di minimarket yang ada ATM-nya saudaraku. Apa, mobil apa ini? Ya, mobil elek. Ya, hampir saya lihat mobilnya jelek saudara. Wis elek dicat kabeh kocone saudaraku. Ya, di dalam mesti sumpek itu. Tetapi kenapa dikawal? Kenapa dijaga? Karena mobil jelek ini di dalamnya ada sesuatu yang berharga, yang istimewa. Makanya kalau saudara merasa elek, gak usah khawatir. Gak enak ini burine saudaraku. Ya, ada yang jaga. Kenapa? Ya, dan yang jaga bukan sembarangan. Saudara tidak punya bodyguard, ya, tidak punya pengawal secara ini, tapi Tuhan. Nah ini hidup saya dan hidup saudara. Ya, diawasi, dijaga. Wah, digambarkan sebagai apa? Biji mata Tuhan. Nah itu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ada cerita lain lagi. Ya, profesinya apa? Budak. Saudaraku, budak yang dijual belikan, tapi terus dikawal, dijagai sama Tuhan. Ya, jalan hidupnya tidak selalu lancar, banyak kesulitannya. Tetapi kalau dijagai Tuhan, terus konsisten, yang jaga pasti konsisten, yang dijagai juga terus belajar konsisten, endingnya pasti bagus.
Kira-kira contoh siapa? Saudara bisa tebak-tebakan dikit? Iya. Pinter kabeh, cuma tabernakel ini saudaraku. Yang ada di online mungkin gak dengar jawaban yang ada di onsite ya. Semua jawab mungkin seperti yang saudara juga jawab. Ucup. Siapa saudaraku? Iya si Ucup. Iya, Yusuf. Iya. Terus, lo apa lebihnya? Apa lebihnya? Iya kan? Budak, tidak ada harga, maaf kata. Pada zaman itu identik dengan hewan yang dikerjakan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah itu loh kalau saya saudara ngerti. Makanya jangan kemudian saudara jadi minder, saudara ya ciut nyali, ya dikit-dikit keder, dikit-dikit tak merasa kenapa nasibku kok seperti ini. Waktu sulit sekalipun, waktu saudara di dalam perjalanan padang gurun sekalipun. Ada mata Tuhan yang mengawasi saudara. Konsistenlah seperti Tuhan mengawasi kita. Kita juga ya menghargai konsistensi untuk kita terus menatap Tuhan. Roma pasal 9 ayat 13 sampai 15. Ini lebih ditegaskan lagi. Kenapa Allah menyayangi Yakub? Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Puji Tuhan. Iya. Ayat yang ke-16 ya, jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada apa saudaraku? Kemurahan hati. Makanya tadi ini anak-anak mudaku semua. Ya ketika ini sudah dapat. Ini sudah, tenang aja. Pasti ada bagiannya kok. Apalagi di tabernakel ini stoknya masih lumayan. Yang sudah waktunya nanti pasti kebagian. Jangan kecil hati, jangan kemudian salah langkah. Ya, saudara-saudaraku ini kasih Tuhan, kalau keputusan yang segera diambil itu berkait kedaruratan, ya nyetir, itu tidak perlu tanya Tuhan dulu ketika kita itu harus mengambil keputusan. Ini mau ngambil ke kiri atau ke kanan karena crash dengan kendaraan lain. Kalau itu saudara nunggu, doa dulu. Padahal ini kecepatan tinggi, Tuhan tolong, ke kiri atau ke kanan. Ya, maka tidak lama terdengar brak, ternyata tidak ke kiri, tidak ke kanan, langsung ke atas. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya itu dalam kedaruratan, tetapi untuk perjalanan jangka panjang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan gegabah. Ini berlaku buat kita semua. Kaitan menentukan pekerjaan. Ya, selagi masih muda, berkompetisilah. Berpikir untuk mencari kesempatan peluang, bisa lebih maju, ya, kans yang lebih tepat. Tidak merasa nyaman hanya dengan sesuatu yang cuma ya kayaknya gampang, tetapi nanti bagaimana kedepanannya, ya saudaraku yang dikasih Tuhan. Berbeda tentu dengan kalau kita masuk ladang pelayanan. Saya berangus, saya tekan cara berpikir untuk berpikir nanti bagaimana masa depanku. Bagaimana hari esokku kalau kayak gini, kayak begitu. Itu 40 tahun yang lalu saya katakan, enggak, aku yakin. Kalau Tuhan panggil aku belajar setia, pasti Tuhan tidak akan membiarkan aku. Dan faktanya Tuhan juga campur tangan. Saudaraku dikasih Tuhan. Tetapi dalam bidang pekerjaan sekuler, saya tetap memberikan pemikiran itu. Tadi malam pun saya singgung. Ketika saya lewat, biasanya kita jumpai, tidak bermaksud mendiskreditkan, menghina, ngenyek, tidak. Ya, ada kawan-kawan kita yang kemudian ada di lampu merah. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dengan bermodalkan ya sesuatu yang sebegitu ya. Saya bilang, kalau seperti inilah yang membuat orang jadinya berpikir,
orang itu sudah tergantung nasib katanya. Gitu. Mungkin juga berkait dengan karma. Ingat ya, kekristenan tidak menerima, tidak berpaham adanya apa? Karma. Orang tanya balik, Pak kira-kira model ya orang-orang masih kuat, kadang-kadang yang masih ada kesempatan untuk mencoba memperjuangkan sesuatu. Tapi kekeliruannya sudah kadung merasa nyaman di situasi itu, yang diutamakan adalah kebebasan dalam pengertian yang keliru, ya gelem adus ya adus, gak adus ya wis, terus landasannya kucing di ngarep omahku itu gak tahu adus ya ketoke ya mengkilat gitu ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan masalahnya, kalau kita tarik secara spiritual, ini Pak, kalau di dalam keimanan kita, mungkin enggak orang itu bisa mengalami suatu perubahan yang signifikan? Saya katakan mungkin, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Masalahnya, ada kemauan tidak? Nah kemauan itu berangkat dari ya cara berpikir, menentukan pilihan. Menentukan pilihan seseorang itu berkait dengan mentalitas. Memang ada orang yang dibilang, wah seleranya tinggi, wah seleranya rendah. Yang diceritakan kenapa saudaranya Yakub itu dibuang oleh Tuhan, ada ayat yang mengatakan seleranya rendah. Seleranya rendah. Ya, nanti apa alasannya selera rendah dan seleranya tinggi? Bukan kaya-kayaan. Ya bukan aku nek mangan nek gak enak, nek gak protein hewani gitu gak iso. Padahal sementara duit pas-pasan saudaraku. Aku paling seneng ayam. Ya paling gak wedus. Maka saya milih cari kos-kosan yang deket kandang ayam tetangga. Loh kan yang terjadi begitu. Nah itu ngawur. Iya kan? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tapi selera tinggi ada orang-orang yang mempunyai kerinduan. Ya. Mempelajari sesuatu, mempersiapkan kalau nanti aku dibawa ke sana. Nah itu stepnya begitu, tahapannya. Makanya saya bilang, orang biasa, maaf saya tidak mengatakan bahwa makan ya, apa istilahnya pakai apa nih? Iya, itu gimana? Enggak, saya sendiri juga kadang-kadang lihat yang dimakan dulu ya kan. Nah, kalau ada yang nyuguh kepiting gitu tuh coba masuk iso terus langsung. Mesti turun tangan, kecuali kepiting soka. Ya tak? Sudah lembut, nah, kalau itu neteli sih. Ya saudaraku pakai tangan. Tapi ada waktunya kita berpikir, tak belajar pakai sumpit. Loh sekarang sumpit saudara beli pangsit mili mola sewu aja mulai gak sumpit kok. Loh ya toh, dari mana Pak gitu. Mumpung mangan dewean belajar kok. Merucut-merucut, keliru-keliru. Mangan tahu angel dicepit sumpit, jojo jros. Loh ini ada kerinduan untuk nanti kalau aku ciatok diundang. Ya toh saudara kita suku Tionghoa makan meja. Itu makan meja itu makan yang keluar satu-satu. Kemudian ditaruh di mangkok kecil-kecil ya kita tahu semua. Kayaknya ada mesti ada sumpit di situ. Bisa kita membawa diri. Nah itu adalah tahapan untuk mencapai selera yang bagus. Ya saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali waktu makan pakai garpu dan pisau. Nah itu kalau siapa tahu nanti namanya di dalam dunia kerja ada konco syukuran, diundang makan steak. Iya kan? Steak itu loh ya, duduk steak loh ya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, dulu terlalu melip. Kita di sini ngomong steak itu apa? Sekarang dipikir-pikir jalan, steak kaki 5 dan benar-benar steak. Ya tapi kan itu Pak, kalau ada yang traktir, kalau di rumah belajarnya pakai apa? Sandal jepit. Lihat kan mirip-mirip steak sing rodo alot itu lokal. Itu, pakai itu. Karena apa? Kalau tidak biasa pakai tangan kiri itu ya nyojos pakai garpu itu masuknya ke sini kadang-kadang keliru ke sini. Ya mungkin saja terjadi, itu latihan. Nah itu saudara-saudara, dan dalam arti yang sebenarnya aku punya kerinduan satu hari, aku dapat melakukan sesuatu. Ya aku bisa mencapai hal-hal yang jauh lebih baik. Disertai dengan apa? Gairah, semangat, antusias untuk mempersiapkan itu. Itu selera tinggi dalam pengertian yang sebenarnya saudaraku dikasih Tuhan. Lah bagaimana tadi dengan yang saya singgung, ya kawan-kawan kita yang
Dia merasa nyaman sebegitunya. Ini bicara mental. Ketika mental merasa nyaman di situ dia agak akan ingin bergerak keluar dari zona nyaman. Yang sekalipun kebanyakan pada umumnya orang berkata, ya ngono iku urip gak nyaman rek. Mosok segosak bungkus dikeruyuk. Pernah lihat saudaraku dikasih itu kan? Saya pernah neraktir kan, saya pernah cerita bu saudara. Kawan-kawan rombongan, ada 30-40 orang atau lebih. Christine nelpon saya, Pak, di depan rumah ini banyak Pak. Kok rodok-rodok ngeri gitu. Dia bilang, tenang dek. Ya, lo papa mau sini? Ya. Lo gak apa-apa Pak? Gak apa-apa. Konco dewe. Lo iya toh konco dewe. Saya datang di situ. Tidak terus, dek, ojo di kampung ini, minggir kape. Enggak. Lo lah apa ini? Apa nonton bola toh? Nggih Pak, nggih Om. Batinku kapan dek jadi ponakanku, lo gitu toh. Tapi saya bilang, wis mangan. Dereng, itu sementara di situ gerombol kruyuk sak bungkus gitu. Saya keluarin duit atau 200, 250, atau 300 saya agak lupa udah agak lama itu ya. Ini. Sapa sing laku golek warung tuku panganan ya. Mangan kabeh. Wah, matur suwun, terima kasih Lek, matur sekelangkong itu macam-macam. Ada yang gracias gitu. Thank you. Ya, macam-macam ya. Be kono campuran macam-macam termasuk londo kampung. Enggak ada yang kenal londo kampung. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, begitu mereka beli makan, ya, saya tunggu sebentar. Begitu selesai makan semua bilang, "Wis wareg." Waduh, wareg. Ya. Matur suwun, terima kasih. Wis mari mangan aja kene yo iki ndek kampung gak enak. Kono lho, ndek ini pos polisi pojokan kono iku ana terasane. Loh, mboten napa-napa, Lek. Gak apa-apa, engko pokoknya ditakoni petugas ngomong aku sing ngongkon. Katakan kalau saya yang nyuruh. Lah kan saya sudah pergi kan. Lah saya siapa kan mereka kan enggak tahu toh. Tapi potongannya kan lumayan toh. Kira-kira kayak gitu. Pergi semua mereka dengan damai sejahtera. Tapi saudaraku ini kasih Tuhan. Untuk mendapatkan rezeki itu tadi kan ya cuma sesaat begitu. Bagaimana nanti berikutnya? Nah jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kalau orang-orang yang punya niat, punya semangat, punya gairah. Di dalam kehidupan ini. Yakinlah bahwa Tuhan itu tidak tinggal diam buat kita semua ya. Amin ya. Ada kemauan keras. Ya sekarang kita melihat di sini. Saudara-saudara Roma pasal yang ke-9 tadi. Jadi tentang bagaimana jadi pilihan Allah, ya pasti ada alasannya. Alasannya coba kita akan lihat. Kejadian 25. Kenapa Yakub itu dikasih Allah? Kejadian 25 ayat 32 sampai 33 dan 33 sampai 34 boleh Bu, silakan. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub. Bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Jadi ini saudara, kalau orang ingin tahu rahasianya apa Pak untuk mendapat kasih sayang Tuhan secara khusus. Sampai dijagai, ditolong, diperhatikan. Ya, dan Tuhan memberikan jaminan. Dikatakan Yakub melakukan sesuatu yang tepat. Tetapi Esau dibuang oleh Tuhan ayat 30. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikian Esau memandang ringan hak kesulungan karena di dalam hak kesulungan itu ada berkat Tuhan. Dihinakan oleh seorang Esau. Tapi Yakub tidak. Makanya Yakub bilang, kamu boleh mau minta apa ini yang aku punya, silakan. Tetapi hak sulung mau berikan kepadaku. Yakub memiliki hati yang tertata. Hati yang hormat kepada Tuhan. Jadi kalau saudara ingin tahu, Pak Gembala, apa yang membuat kami bisa mendapatkan sesuatu yang khusus dari Tuhan. Perhatian, penyertaan, dan sebagainya tadi. Itu betul-betul jadi. Hormati Tuhan. Apa saudara syaratnya apa? Hormati Tuhan. Hargai Tuhan. Kalau saudara dan saya menghargai Tuhan, Tuhan memandang kita berharga.
Kamu berharga, maka dijaga. Itu tema renungan hari ini. Amin, saudaraku. Orang yang memiliki hati seperti ini tadi muatan yang berharga, mobilnya jelek, tapi isinya spesial, isinya berharga. Namanya Yakub itu jelek karena dikaitkan Yakub itu seorang penipu, pernah nipu katanya dan sebagainya. Tetapi ini transaksi loh sebetulnya. Oke dah, ya nampaknya jelek tetapi di dalamnya ada sesuatu yang berharga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang berharga ini. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7, silakan dibuka. Sampai 11, silakan Bu Adik. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Semua katakan amin, saudaraku. Ya, dikatakan begitu manis ayat ini. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Tanah liat itu apa? Ini, yang tampil, yang nampak ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi dikatakan, di dalam kami ada harta. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Boleh dilanjut begitu. Di Allah. Kenapa sih? Orang yang punya harta karun, orang yang punya hati bagus, itu punya daya tahan dalam hidupnya. Nggak gampang ngelepeh, nggak gampang mati langka, nggak gampang kemudian balik kucing. Saudaraku ini kasih Tuhan, mungkin kadang perjalanan harus ada di gurun, seperti dikatakan Ulangan pasal 32. Tetapi punya daya tahan. Bahkan saya mau tegaskan, nggak gampang murtad. Yang percaya katakan amin. Ya, hidup memang faktanya enggak semua langsung. Seluruh ekspektasi kita itu segera terpenuhi. Ini. Kalau ada orang yang bisa menikmati itu, kita di sekitarnya jangan terus kemudian iri, jangan kemudian kita jealous terhadap orang itu. Kita cari tahu kenapa dia bisa ya mencapai itu. Ada hal-hal yang mungkin boleh kita ya cari tahu, kita dapatkan itu. Kiatnya, ya maksudnya, ada gairah terus di dalam hidup ini untuk aku pingin, aku mau ada peningkatan, aku ingin mencapai. Tapi jangan terus melihat orang lain sudah duluan berhasil, kita jadi ya mager kata anak muda sekarang. Apa mager saudaraku? Males gerak, ya udah pasif, statis. Ya saudaraku ini kasih Tuhan. Nyerah pada nasib dan itu enggak begitu. Pagi ini tadi sebelum saya khotbah, saya menerima anak muda yang oleh pertolongan Tuhan, bahkan saya tidak tahu bahwa dia sudah diterima di sebuah pekerjaan. Ya, datang untuk maksudnya menyerahkan gaji sulungnya yang pertama. Sampai saya tahu, loh, kamu udah kerja mulai kapan? Udah mulai 2 bulan lalu Pak, kami baru terima gaji ini, serahkan persembahannya. Oke, tak doain dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mengimani ini tidak akan pernah rezeki Tuhan itu berhenti. Kemurahan Tuhan terus berlaku karena itu yang dijanjikan Tuhan. Amin, saudaraku. Dan saya langsung ngomong, tak masukkan ya, tak serahkan untuk pembangunan lebih lanjut. Iya, Pak. Selalu ada kemungkinan. Selalu ada kemungkinan. Selalu ada kemungkinan, amin. Asal ada kemauan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya usahakan. Aku punya sesuatu yang berharga.
Supaya aku dijaga, kayak temanya sederhana. Kamu berharga atau boleh ganti aku berharga. Maka dijaga. Dijaga apanya? Hari esok kita, masa depan kita, hari tua kita. Saudaraku, bahkan sampai mati kita tidak akan pernah tidak terjaga. Selalu dijaga oleh Tuhan Yesus Kristus. Sampai kita pulang nanti di sorga. Ya. Puji Tuhan. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin, saudaraku. Jaga apa, saudara? Hatimu. Ya, hati yang menghargai Tuhan. Hati yang mempercayai janji Tuhan. Kalau percaya mungkin enak, gampang diomong. Tetapi ketika mempercayai Tuhan, itu harus ada tindakan. Mempercayai harus ada tindakan. Ketika saudara berdiri belum duduk di tempat kebaktian ini, saudara harus meyakini dulu bahwa kursi yang akan saudara duduki mempunyai kemampuan untuk menyangga berat badan saudara. Betul tidak, saudaraku? Betul tidak? Kalau enggak, saudara sepanjang duduk anggang-anggang. Hampir 1,5 jam saudara duduk anggang-anggang. Pulang encokmu pasti kumat, saudaraku. Justru pulang dari gereja, encokku hilang oleh karena engkau yakin dan engkau meyakini Tuhan. Amin. Nah, saudara duduk maklak. Banyak anak Tuhan yang ditanya, percaya Tuhan Yesus? Ya percaya loh Pak, kalau gak percaya masa ke gereja? Yakin sama Tuhan Yesus? Yakin loh Pak, kalau udah yakin ngapain saya berdoa? Mau meyakini kuasa Tuhan. Itu Pak, yang di waktu-waktu lalu saya masih berapa kali gagal. Bagaimana menurut Pak Gembala? Gak apa-apa waktu yang lalu, tapi waktu ini dan waktu yang akan datang. Mempercayakan hidup kepada Tuhan, hidup kita terjamin oleh Tuhan. Nah itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Dengan firman, itu supaya kita betul-betul dijamah, hati kita ditata. Sehingga kita lihat, berkat di balik hak sulung itu apa? Yakob tidak pernah tahu. Tetapi itu sudah diajarkan, itu sudah diberi pengertian ya kepada Yakob. Oleh siapa? Bapaknya Yakob dan Esau adalah Ishak ngajari. Ishak dari mana? Tahu itu dari bapaknya Abraham. Yang latar belakangnya juga kafir. Dari Ur, penyembah pagan, penyembah berhala-berhala macam-macam. Tapi terima panggilan Tuhan, dia percaya dan dia taat. Itu artinya mempercayai. Ketika Tuhan bilang, pergi tinggalkan negeri sana keluargamu. Dan aku akan tunjukkan negeri yang melimpah dengan berkat rezeki di sana. Apa Abraham sudah lihat? Belum. Tetapi orang yang percaya, itu mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan orang yang mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh, belajar untuk mempercayakan dirinya kepada Dia yang dipercayai. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ajaran firman tuh ini loh, begini loh. Makanya saya selalu bilang, jangan cuma mencari hal yang menyenangkan telinga saja. Dibakar emosional kita itu untuk hal-hal yang arahnya itu nyaris ke zona halusinasi. Tetapi saya ajak saudara kepada pengertian, di mana ada tindakan konkret yang sederhana, yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Apa itu? Dalam bentuk sikap kita, kemauan yang ada pada diri kita. Untuk apa dikatakan, jagalah hatimu. Saya sih nggak mau nerusin lagunya ya, jaga. Ya, saudara-saudara. Dan sisi permohonan ada sisipan ayat, coba kita buka. Efesus 1 ayat 17-18, gampang kok ini. Yuk kita buka, Efesus 1 ayat 17-18, kaitannya hati dan visi, saudaraku. Kita sering kali dengar visi, orang bervisi. Dan ternyata, saudaraku, orang dapat memiliki visi ilahi, bukan cuma sekedar vision natural vision atau visi tetapi visi ilahi, spiritual vision.
Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat ini, tolong dibacakan saudara. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, Doa sama Tuhan Yesus, ya. itu Bapa yang mulia itu, Aha. supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Iya. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Mata apa saudaraku? Hatimu. Jadi ini terkait sekali, iya kan? Bahwa mata ini bicara tentang suatu penglihatan, vision tadi, itu berangkat dari hati kita yang dijaga. Lanjut Bu Riyadi. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Hati ditata, penglihatan rohaninya jelas, memiliki pengharapan apa yang ada dalam panggilan itu, dan pengharapan kepada Tuhan. Ayat yang lain memberitahu tidak akan kosong. Yang berharap Tuhan pasti mendapat pertolongan pada waktunya. Amin semua saudaraku. Dan orang yang demikian akan militan di dalam beriman. Militan. Memiliki daya tahan. Karena sekalipun belum melihat bagaimana Allah berkarya, tetapi janji yang disampaikan melalui firman dikatakan Tuhan mengawasi kita, Tuhan menjagai kita. Di situ kalau diteruskan Tuhan membela kita, Tuhan menyediakan pertolongan tepat pada waktunya kepada kita, dan seterusnya dan seterusnya. Dan satu demi satu pasti Tuhan menggenapi setiap janjinya atas kita semua. Dan orang yang gitu tidak akan gampang terus kemudian mulai dualisme, percaya kepada yang lain. Nah, stop. Itu akan membawa kita binasa. Orang yang mendua hati tidak akan mendapat apa-apa. Karena jadi bingung, mau sana apa sini, mau sana apa sini. Akhirnya sampai mati, sana apa sini, sana apa sini. Tidak pernah selesai. Tetapi kalau orang itu betul, aku bergantung kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini sudah dalam pergumulan. Sudah berharap sesekian lamanya. Tapi Pak, saya belum melihat semuanya. Mungkin enggak semuanya langsung. Mungkin satu demi satu. Coba toleh ke belakang sejenak. Sambil mengingat seperti kata nyanyian. Hitung berkat satu persatu. Itu. Toleh, oh ya. Ada yang Tuhan kerjakan. Oh iya, ada yang Tuhan kerjakan. Lebih jauh lagi kita menoleh. Kita ingat ada karya Tuhan yang tidak mungkin kita dapatkan dari tempat lain. Yaitu keselamatan yang Tuhan sediakan buat kita. Terima kasih Tuhan. Visi kita semakin jelas. Lihat lebih jauh, lihat lebih awal. Orang lain belum lihat, kita bisa lihat. Kita bisa lihat di luar batas penglihatan pada umumnya orang lain melihat. Dan kita dapat melihat sesuatu dengan kacamata Tuhan melihat. Saudaraku kasih Tuhan, kalau kita lihat gaya umum orang sedikit sulit, waduh sulit. Wah ya, kita ikut. Orang itu umumnya ngomongnya negatif, pasif, pesimis. Ini yang umum. Saya minta dalam nama Yesus, setiap keluarga besarku dimanapun Anda berada, belajarlah dari keyakinanmu, dari imanmu, dari visimu untuk menetapkan satu prinsip. Aku yakin, aku mau berpikir secara benar dan tidak perlu pasif pesimis. Wah, ini orang-orang pada rebah Pak di sana sini. Wah, ini kita masih melihat dan menunggu bagaimana nanti setelah pemilu dan sebagainya. Ya, orang berpikir macam-macam. Nanti apa yang terjadi? Keadaan ekonomi kita di negeri ini bagaimana kaitannya dengan politik? Kita kan punya sarana mengakses ke meja altar Tuhan apa? Dengan doa apa, saudaraku? Dengan doa. Makanya tiap saat doa syafaat. Tapi orang pada ngomong begini dan begitu, di sana begitu. Saudara, dari yang lalu-lalu kan saya bilang, ini kalau lihat berita, dengan berita luar negeri, negara-negara yang nampaknya waktu itu jauh lebih hebat dari kita. Sudah banyak yang kolab, banyak yang tumbang, banyak ini. Tapi yakinlah kita di Indonesia tidak mustahil kasih kuasa Tuhan tetap berlaku atas kita semua. Dan nyata sampai hari Tuhan pelihara kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya cari tahu sekarang tiket ini. Untuk libur Nataru. Semua sudah pada penuh. Apa artinya?
ekonomi bagus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kendaraan apa aja dijual di Indonesia itu. Dari yang mahal sampai yang murah. Saudaraku dikasih laku di situ. Tapi kita tetap harus bijaksana. Allah kita itu luar biasa, saudara. Allah kita luar biasa, amin. Ayo kita simpan terus benih firman itu untuk menjadikan hati kita tertata dengan baik. Ya, jangan masukkan Alkitab dulu karena belum saya suruh. Lukas pasal 8 ayat 15 ini yang terakhir. Puji Tuhan. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Puji Tuhan. Iya. Dikatakan di situ saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu apa, Saudara? Menyimpannya, percaya, mempercayai, ya, dalam hati yang baik dan akhirnya apa, saudaraku, mengeluarkan buah di dalam apa? Ketekunan. Apa ketekunan? Pengulangan tindakan benar sekalipun dihadang tantangan. Apa ketekunan? Pengulangan tindakan benar sekalipun dihadang apa, saudaraku? Tantangan. Nah, saya harus merenungi dulu. Sehingga satu kata itu mempunyai makna yang begitu bagus. Dan kita mesti lihat Tuhan Yesus. Tantangan dihadapi. Tuhan menang, itu yang membuat kita diselamatkan. Itu yang membuat kita diberi pengharapan. Itu yang membuat kita mengalami kemenangan Tuhan. Sehingga tidak bisa disentuh oleh setan, kuasa gelap dan sebagainya, ya. Coba tolong kita akhiri di dalam Ibrani pasal yang ke-12, Bu Riyadi, tolong. Ya, Ibrani pasal 12 ayat yang kedua ini. Ayat pertama adalah ayat emas tahun 2023. Ini tahun perlombaan dan pasti kita apa? Masih ingat? Pasti kita apa, saudaraku? Iya, pasti kita menang. Ya, dan hari ini ayat di bawahnya itu juga salah satu arahan dari Tuhan. Silakan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya. Yang memimpin kita dalam iman. Puji dan Tuhan. yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Haleluya. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Haleluya. Amin, saudaraku. Jelas, saya kira tidak perlu diurai di situ. Ayo kita lakukan. Kalau kita di dalam lomba hidup ini meyakini pasti menang. Dan hari ini Tuhan merefresh lagi untuk mata kita mengerjakan dengan mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang dikatakan dengan tekun, menanggung berbagai macam hinaan, tantangan, kesulitan, ya, kekurang nyamanan sesaat ketika seperti kita menghadapi berbagai macam problem, masalah, pergumulan dan sebagainya. Tetapi ingat saudaraku, Tuhan akan ganti dengan sukacita. Dan bukan hanya itu saja, ada hal-hal yang Tuhan akan kerjakan. Yesus tuh mau pikul salib, makanya ada perjamuan kudus hari ini. Tiap kali kamu makan dan minum perjamuan, kamu sedang mengingat akan semua penderitaanku. Ya, dan ketika kamu makan tubuhku dan minum darahku, kamu beroleh hidup yang apa? Kekal. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Makasih Bu Riyadi. Saya panggil semua kawan-kawan pelayan tim yang lain. Kita nyanyi satu pujian sama-sama. Karena begitu Allah cinta dunia.
Haleluya, puji Tuhan. Saya silakan semua pelayan perjamuan mengambil tempat masing-masing. Jemaat disilakan berdiri bersama. Nyanyikan lagu ini. Semuanya menyenandungkan, melakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Sekali lagi, yang ada di online jika memerlukan pendampingan pelayanan perjamuan sekarang, disilakan untuk menyiapkan sarana perjamuan, sepotong roti kecil dan sedikit dalam gelas air sirup apapun. Haleluya. Dapat hidup kekal. Kami bersyukur firman Tuhan sudah cukup tandas tegas. Dan hari ini pasti bukan hanya pendengar saja yang memperoleh kekuatan, tapi hamba-Mu, bahkan seluruh tim pelayan tidak terkecuali. Barang siapa memasang pendengarannya dengan baik, dan hari ini menyimpannya setiap kebenaran firman itu di hatinya, niscaya buah-buah lebat itu terjadi. Terima kasih Tuhan. Biarlah kehidupan-Mu Yesus nyata di dalam keberadaan kami. Itu sebabnya kami siap untuk menerima berkat perjamuan kudus pada pagi ini. Dan apa yang sudah tersedia di hadapan meja altar ini, dan juga yang ada di tempat setiap keluarga kami secara online melaksanakannya, semua sudah disucikan dan diberkati, agar roti itu dipersekutukan dengan perjamuan yang adalah kuasa tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan di 2000 tahun silam. Demikian juga sesuatu yang ada dalam cawan yang diberkati, dipersekutukan dengan kuasa darah Tuhan yang tercurah di 2000 tahun silam. Saat kami makan dan minum, kami yakin dan percaya ada sesuatu yang ajaib terjadi dalam hidup kami. Ada kekuatan ilahi menaungi kami. Dan kami yakin pemandangan Tuhan, pendengaran Tuhan semakin tertuju dalam doa-doa kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk itu. Kami yakin dan percaya seluruh pelayan perjamuan dikuduskan, diberkati, dan kami semua disatukan di dalam kemurahan anugerah Tuhan. Olehnya kami akan membagikan perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk. Sa
Silakan dibuka dari klip perjamuan itu. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Baik dalam ibadah onsite ini, juga ada di setiap akun online yang anak-anakmu lakukan. Saya silakan jemaat yang belum dapat angkat tangan, kalau belum dapat, sudah dapat silakan berdiri semua. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dengan sangat bersyukur kami semua menghadap hadirat-Mu Bapa Surgawi, karena kami mengingat segala kebaikan kemurahan-Mu yang tiada habis-habisnya sejak Engkau hadir di dalam dunia ini dan menyediakan penebusan bagi setiap kami, sehingga kami tertebus, kami menjadi milik-Mu, kami menjadi umat kesayangan-Mu, kami semua terus mendapat perhatian-Mu dalam setiap langkah kami. Olehnya pagi hari ini kami merespon apa yang Tuhan Yesus katakan. Tiap kali kamu makan tubuhku dan minum darahku, kamu peroleh hidup yang kekal. Maka itulah berkat yang sangat luar biasa, yang tidak hanya sementara tetapi ada di dalam keabadian. Kami mengangkat berkat ini dengan penuh syukur dan kami akan memakannya sesuai sabda Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah yang kita angkat ini dipersekutukan dengan kuasa tubuh Tuhan Yesus? Haleluya, kita makan bersama dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami angkat cawan berkat ini dengan penuh syukur. Kami percaya setiap sabdamu itu mempunyai pendalaman makna yang luar biasa. Ajari kami terus menggali dan menghayati dan menjalankan dengan sungguh. Demikian sabda Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan berkat yang kita angkat ini dipersekutukan dengan kuasa darah Tuhan Yesus? Haleluya, kita meminumnya bersama dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hati kami bersyukur. Hati kami bersyukur Tuhan. Hati kami bersyukur. Pikiran kami Tuhan kuduskan. Akal budi kami disucikan dan dibangkitkan Tuhan. Untuk kami menerusi perjalanan hari-hari kami, khususnya di sepanjang bulan Natal-Mu. Biar hati kami sungguh solah menjadi seperti palungan yang di dalamnya ada Dikau sendiri, yang selalu memberikan penghiburan, yang selalu Dikau memberikan penguatan kepada kami.
yang selalu Dikau berkenan menuntun kami. Sehingga hari-hari kami akan menjadi hari-hari baik senantiasa. Dengan kami mengucapkan syukur, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun atas semua yang hadir dan semua yang akan menerima pemberitaan ini di waktu yang akan datang. Sehingga dalam semuanya nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Pekerjaan kegelapan dihancurkan. Dan kasih kuasa Tuhan nyata atas setiap kami. Semua anak-anak Tuhan terus berjalan dalam kemenangan. Dan hidupnya terus mengagung-agungkan Dikau Tuhanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini ibadah kami semua pasti disempurnakan Tuhan. Hamba unjukkan juga setiap persembahan yang mereka haturkan kepadamu Allahku. Dan mereka menerima apa yang mereka dapatkan dari Tuhan, maka mereka sungguh bersyukur. Dan setiap umat tebusan-Mu membawa yang terbaik bagi Tuhan. Kuduskan, berkati, dan kami yakin Engkau mengingatnya sampai kepada kekekalan surgawi. Dan sekarang Tuhan, mohon naungan penjagaan penyertaan-Mu jika sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kecuali seluruh tim pelayan yang masih akan berlanjut dalam pelayanan ibadah sesi berikutnya. Tuhan Yesus, Engkau diagungkan di dalam setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap pribadi, keluarga, rumah tangga, dengan segala aktivitasnya, Tuhan yang selalu melingkupi di dalam berkat anugerah kemurahan. Apa saja mereka kerjakan, usahakan, anak-anak-Mu berhasil di dalam anugerah Tuhan. Dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Sekarang marilah bersama jemaat kami mengangkat tangan. Bersama-sama mengangkat tangan dan bersyafaat untuk Indonesia. Tuhan berkati Indonesia. Tuhan campur tangan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberikan damai sejahtera atas negeri ini. Dari pusat sampai di semua wilayah daerah. Kami berdoa untuk pemerintah yang sekarang. Dan pemerintah periode yang akan datang. Semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Hormat puji bagi Allah sekarang sampai kekal dan selama-lamanya. Kasih Yesus melimpah atas kami dari saat ini sampai Maranatha. Dikau datang kembali menjemput dan hendak mengantar kami pulang ke Firdaus surgawi. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah yang Esa, yang kami kenal sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Silakan seluruh pelayan kembali ke tempat masing-masing. Silakan duduk, Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Dan jumpa lagi dalam ibadah berikutnya. Shalom semua.